Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rejo Renanda dari Universitas Batam, Prodi Manajemen. Oke teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai tugas perkuliahan riset pemasaran. Dan penelitian yang saya buat yaitu membuat penelitian jurnal kuantitatif dalam aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan materi. Ini saya akan menunjukkan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Periklanan Penjualan Seseorang, Hubungan Masyarakat, dan Melakukan Pembelian Ulang Produk Aqua. Lalu kita buka aplikasi SPSS. Kita memasuki data kuesioner kita, klik Excel, lalu kita masukin data penelitian kuesioner kita, lalu open. Tapi saya sudah memasuki data saya terlebih dahulu, jadi saya tidak perlu memasukkannya lagi. Terus kita uji reliabilitasnya, kita cari yaitu analisis, scale, reliabilitas analisis. Lalu kita masukin total X1, X2, X3, X4, dan Y. Setelah itu statistik, habis itu scale if item delete, habis itu continue, lalu klik OK. Di sini reliability statistiknya ini kita cron back alphanya kita masukin ke jurnal kita, yaitu chart of-nya ke variable uji reliabilitasnya. Terus yang cron back L alphanya ini di sini dari cron back alpha if item delete-nya ini kita copy lalu kita pindah ke sini. Lalu kita cari uji multikolinearitasnya. Kita klik analis, lalu regression, lalu linear. Terus kita masukin independennya itu X1 nya, X2, X3, dan X4 nya. Dependennya itu total Y nya, lalu statistik, terus checklist estimates, dan model fit, descriptive tests, dan collinear analysis diagnostic. Habis itu continue, lalu plot, kita checklist histogram dan normal probability plot, continue, lalu save. Kita checklist unstuck dan get dan hasilnya, habis itu continue, lalu klik OK. Lalu kita tengok di sini koefisiennya. Yaitu tolerance. Ini kita copy tolerance-nya, lalu kita pindahin ke tabel hasil uji multimodal ini di collinear tolerance. Lalu ke PIV kita copy, lalu kita paste ke PIV yang ada di variabel jurnal kita. Lalu analisis regresi linear berganda, yaitu ada di sini ya. Itu ini B-nya kita copy, lalu kita pindahin ke jurnal kita, variabel ini. Lalu std errornya kita copy, lalu kita pindahin juga. Betanya juga kita pindahin, T-nya juga kita pindahin, dan SIP-nya ini kita copy dan kita pindahin ke jurnal kita. Lalu ANOVA-nya ini ada di atasnya.
di atasnya convenience. Nah, ini Anovanya, kita copy. Term of secure-nya kita copy, lalu kita pindahin ke jurnal kita, dan DF-nya juga kita copy dan kita paste ke sini, kita pindahin ke jurnalnya, dan secure-nya juga kita pindahin, F-nya juga kita pindahin, dan SIP-nya kita pindahin ke sini. Nah, lalu model summary-nya. Model summary-nya ini ada di atas Nova. Sama juga caranya, tinggal copy aja R-nya, R square-nya kita copy ke jurnalnya, adjust R square-nya kita copy juga ke jurnalnya, dan std_error of nya kita copy. Nah, di sini saya akan menunjukkan hipotesis saya, yaitu hipotesis 1 diterima sehingga diperoleh nilai signifikan 0,00 0,05, berarti HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen Aqua di Batam. Posisi kedua juga singgung 0,264 0,05, berarti HA ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi harga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen Aqua di Batam. Hipotesis ketiga ditolak sehingga diperoleh nilai signifikan 0,541 0,05, berarti HA ditolak dan HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lokasi penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen Aqua di Batam. Hipotesis 4 ditolak sehingga diperoleh nilai signifikan 0,006 0,05, berarti HA ditolak dengan HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen Aqua di Batam. Nah, terus kesimpulannya yaitu periklanan berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan periklanan pada konsumen Aqua di Batam. Artinya semakin baik melakukan periklanan produk, maka akan semakin meningkat pemilihan produk pada konsumen. Penjualan seseorang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pemilihan produk pada konsumen Aqua di Batam. Artinya harga produk tidak mempengaruhi pemilihan produk. Hubungan masyarakat berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap hubungan masyarakat pada konsumen Aqua di Batam. Artinya kualitas produk tidak mempengaruhi hubungan masyarakat. Melakukan pembelian ulang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pemilihan produk pada konsumen Aqua di Batam. Artinya persepsi manfaat tidak mempengaruhi pemilihan produk. Secara simultan atau bersamaan periklanan penjualan seseorang, hubungan masyarakat, dan melakukan pembelian ulang tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan produk pada konsumen Aqua di Batam. Yang berarti semakin baiknya periklanan penjualan secara hubungan masyarakat dan melakukan pembelian ulang, maka akan meningkatkan terjadinya pemilihan produk pada konsumen. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Sedikit kata motivasi dari saya, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Oke, terima kasih.